Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Makfira Haryanja, dan pertama-tama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya bisa di sini menyampaikan dakwah saya kepada teman-teman semua yang juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang sulitnya di dunia. Sebagaimana yang kita alami bahwa kita hidup di dunia ini banyak sekali rintangan yang seringkali ingin kita hindarkan. Dan sesungguhnya kita hanya ingin hidup dalam kenikmatan yang tidak akan ada habisnya. Ketika kita melihat teman kita yang mendapatkan kenikmatan mewah, sedangkan kita masih belum mendapatkan kenikmatan, terkadang kita merasa iri dan tiba-tiba bergumam dalam hati. Misal seperti ini, "Ya Allah, mengapa Engkau tidak memberikan nikmat-Mu kepadaku? Aku ingin sekali seperti dia, ya Allah." Seharusnya kan sebagai insan atau manusia yang baik, kita juga harus ikut turut bahagia akan kesuksesan atau kebahagiaan seseorang. Akan tetapi namanya manusia, terkadang tanpa sadar kita menjadi orang yang memiliki sifat iri ini. Setiap hari jika kita merasa down banget, kita merasa capek akan semua hal ini, dan bahkan ada yang pengen bunuh diri untuk menyelesaikan masalahnya, astagfirullahaladzim, jangan sampai kita seperti itu. Akan tetapi kita harus ingat bahwa dunia ini memang tempatnya capek, karena kita harus menyiapkan segala amalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin hidup dengan damai, tenang, dan gak ada masalah, kita harus hidup di surganya Allah. Dan sesungguhnya Allah itu memiliki jawaban untuk setiap masalah hambanya. Tinggal bagaimana seorang hamba itu mendekati Allah, dan Allah itu suka banget kalau hambanya minta tolong ke Allah. Lalu kita harus ingat akan surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang memiliki arti mendalam banget, yakni maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi sebagai hamba Allah, kita harus berpikiran positif bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan ngasih jalan petunjuk kok ke kita. Tinggal kitanya aja mau enggak terus bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu enggak mungkin ninggalin kita. Dalam proses kehidupan juga mesti harus sabar jika mau mendapatkan hal-hal yang baik. Seperti halnya dengan kupu-kupu, mereka harus melewati masa yang lama hingga menjadi kupu-kupu yang indah. Karena itulah dalam kehidupan itu nggak ada yang instan, mesti ada lika-likunya. Jadi kita harus bersabar, dan Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati inna Allaha ma'as-shabirin," yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti seperti ini, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Nah, dengan begitu kita harus bersabar dan menikmati proses kehidupan kita, karena sejatinya hidup itu tidak melulu tentang kemewahan atau materi, tetapi tentang ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bernafas dengan gratis, seharusnya kita berbahagia karena kita masih dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara segar dan juga berbuat amal baik. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Jadi perlu diingat bahwa ketika kita sedang down, ingat bahwa kesulitan dan kesabaran itu dapat menuntun kita menuju kemenangan. Tapi perlu diingat disertai dengan doa, usaha, dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala.
lakukan hal-hal yang mendapatkan ridho Allah, misal dengan sholat, membaca Al-Quran, dan istighfar, sehingga dengan begitu Allah mau membukakan keriduannya kepada kita semua. Jadi perlu diingat bahwa hidup itu kadang di atas dan di bawah. Jadi ketika kita di bawah, kita nggak perlu minder, dan jika kita di atas, kita jangan sombong. Karena sejatinya Allah SWT dapat mencabut kenikmatan kita bila kita berbuat yang tidak disukai oleh Allah. Kesabaran itu perlu dalam kehidupan kita supaya kita mengerti akan makna kehidupan sebenarnya dan juga mendekatkan diri lebih ke Allah SWT. Bersyukur juga penting dalam kehidupan kita agar kita tidak menjadi orang yang suka berlebihan, cukup menjadi seseorang yang sederhana saja. Apabila kita hidup dalam kesederhanaan namun hati kita tenang, itu lebih baik daripada menjadi orang yang berlebihan. Sekian dari saya, semoga ceramah saya ini dapat memberikan cahaya di hati teman-teman supaya mau berubah menjadi yang lebih baik. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.